Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wahdina nahja sabilih kay bihi nus'ad wa nursyad. Di antara bait yang kita baca waktu maqam, kita memohon kepada Allah, wahdina nahja sabilih, ya Allah, beri petunjuk kami, bimbing kami untuk bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kay bihi nas'ad wa nursyad, supaya kami menjadi orang yang beruntung dan mendapat bimbingan darimu kepada ridhamu. Nah, tidak ada keberuntungan bagi manusia kecuali kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci kesuksesan adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diibaratkan pintu ridha Allah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu ibarat pintu untuk menuju ridha Allah. Yang pingin sampai mendapatkan ridha Allah harus melalui pintunya Muhammad Rasulullah. Mustahil mendapatkan ridha Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga mengklaim dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak melalui pintunya, tidak melalui Muhammad Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, satu jalurnya, enggak ada dua. Fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan membalas cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Karena itu satu jalur kesuksesan, yaitu ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, pengikut Nabi. Beliau berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga semuanya, alhamdulillah, kecuali yang menolak. Kira-kira ada enggak orang yang lebih tolol diajak Nabi masuk surga menolak? Ini orang paling tolol nih. Sahabat juga heran. Mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak diajak masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menerangkan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepada aku, nurut kepada aku, ngikuti jejakku, berarti mau aku ajak masuk surga. Wa man asani, siapa menentang, tidak mau menurut Rasulullah, faqad aba, dia berarti menolak. Insyaallah. Di hadis riwayat Bukhari dimisalkan antara Nabi umatnya dan ajaran Islam serta surga ibarat seseorang yang mempunyai istana yang megah. Mempunyai istana yang megah, yang di dalam istana disediakan jamuan-jamuan yang mewah, makanan, minuman, buah-buahan yang lezat. Kemudian pemilik istana memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan, menyerukan dan mengajak orang yang di luar untuk masuk ke dalam istana dan menikmati hidangan. Dibuka pintu istana lebar-lebar.
Utusan tadi mengumumkan dan mengajak, siapa yang ada di luar, ayo masuk ke dalam istana. Pemilik istana mengundang Anda semuanya. Mudah, pintu udah dibuka. Ayo masuk. Silakan Anda menikmati hidangan. Siapa yang mau mendengarkan ajakan itu, menyambut ajakan itu, masuk ke dalam istana, berarti menikmati hidangan di dalam istana. Siapa yang tidak mau mendengar atau menolak, berarti dirinya sendiri yang tidak mau masuk ke dalam istana sehingga menikmati hidangan dalam istana. Begitulah istana itu ibarat surga yang di dalamnya kenikmatan yang tiada taranya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang lebih indah daripada yang dipandang manusia. Kenikmatan yang lebih hebat daripada yang didengar oleh manusia. Kenikmatan bahkan lebih daripada yang dibayangkan oleh manusia. Kemudian pemilik surga Allah Rabbul Alamin memerintahkan Nabi Muhammad untuk berseru, untuk mengajak yang ada di luar masuk ke dalam surga, masuk Islam, masuk menjadi orang yang beriman. Siapa yang ada di luar silahkan masuk istana, silahkan masuk surga. Udah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar, Anda bisa menikmati di dalamnya. Yang mau mendengarkan, patuh, menyambut, maka dia menikmati kenikmatan dalam surga yang abadi. Yang tidak mau mendengarkan, menolak, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri, karena sudah diundang dan sudah diajak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jika ada seruan Allah dan Rasulullah, sambut. Jangan enggak kamu dengar. Karena di situ akan terjadi satu kehidupan, akan terjadi satu kenikmatan yang kehormatan yang luar biasa. Saudara, kalau Anda sholat fardu dipanggil orang tua, maka jangan Anda batalkan, tapi percepat sholatnya, hanya laksanakan wajib-wajib saja. Tapi kalau sudah Anda sholat dipanggil oleh Rasulullah, batalkan sholat. Karena menyambut panggilan Nabi lebih wajib daripada kita melaksanakan sholat. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Cara kita untuk sukses dunia akhirat adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan banyak berpikir, masih kami pertimbangkan. Itu tidak bisa diterapkan. Anda yang berarti menolak masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, syukurlah kepada Allah Anda menjadi umatnya Nabi. Dan Anda semuanya sudah cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Anda kumpul di sini untuk Nabi. Anda gemar bersolawat kepada Nabi. Anda salam kepada Nabi. Anda sudah cinta kepada Nabi. Tinggal satu. Jika Anda melengkapi dengan yang satu ini, maka Anda akan bersama Nabi ada di surga. Yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, salat berjamaah, apalagi ada di masjid, bukan hanya salat fardu, qabliyah, ba'diyah juga dijaga, qiyamul lail dilaksanakan, witir tidak ditinggalkan, puasa juga demikian sunnah, semua amalan sunnah diikuti, berarti orang itu telah mencintai benar-benar kepada aku. Siapa yang cinta demikian ini, bukan cinta slogan, bukan cinta hanya sekedar di mulut, bukan hanya qasidah, tetapi sambil mengikuti sunnah Nabi,
Kana ma'i fil jannah, berarti orang itu bersama aku ada di surga Allah. Bersama siapa? Nabi. Ada di mana? Ada di surga. Bersama presiden 2 menit, bangganya luar biasa, difoto. Dibanggakan, dipajang, ada di mana-mana. Belum tentu presidennya masuk surga. Bersama gubernur, bangganya luar biasa. Belum tentu gubernurnya selamat dari neraka. Tapi bersama Nabi, saudara. Anda bersama Nabi Muhammad SAW. Ada di surga Allah, di tempat yang tertinggi. Anda yang sudah cinta ini, lengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anda akan tidak berpisah daripada beliau sampai ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat bagaimana pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Bagaimana mereka di dalam rindunya dengan Nabi Muhammad tidak mau berpisah, saudara, dengan Nabi. Dia merasakan kenikmatan bersama Nabi itu lebih daripada kenikmatan masuk surga tanpa Nabi. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita aja belum kenal sih dengan beliau. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata, Pak, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga itu yang membuat aku tertarik masuk ke dalamnya, sehingga aku mohon pingin masuk surga, bukan karena bidadari yang cantik, bukan karena bangunan yang megah, bukan makanan dan minuman yang di dalamnya, bukan pemandangan yang indah, tetapi ingin bersama Nabi Muhammad di dalamnya. Karena tempat di akhirat Nabi Muhammad adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, saudara, kalau ada pengantin laki masuk ke kamar pengantin hanya sekedar ingin makan kue ada di situ, itu berarti nggak waras. Hanya sekedar ingin menikmati kasur yang empuk di situ, itu nggak beres. Hanya sekedar untuk melihat selambu yang bagus, hanya sekedar untuk melihat lampu yang warna-warni, itu nggak beres. Pengantin lelaki itu masuk ke dalam kamar ingin bertemu dengan kekasih orang yang ia cintai. Anda yang cinta kepada Nabi SAW masuk surga hanya sekedar ingin makan buah surga, hanya sekedar ingin minuman surga. Anda pecinta Nabi, enggak tertarik itu. Yang penting dengan Muhammad SAW di dalamnya. Begitu seharusnya. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini ditangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Disiksa habis. Siksa. Terik padang pasir. Kehausan. Sakit. Setengah sekarat sudah ini Zaid. Ketika setengah sekarat didatangi oleh seorang mereka sambil berkata, Z ini setengah sadar dah, setengah nggak sadar juga. Z, aku pulangkan kamu kepada keluargamu. Kamu hidup bersama keluarga kamu dengan nyaman. Tapi yang menggantikan posisimu untuk disiksa adalah Muhammad. Gimana? Si Z yang setengah sekarat tadi itu langsung sadar ketika disebut nama Muhammad. Langsung sadar, ya ikhwani. Sambil dia berkata, apa? Engkau mau menyiksa Muhammad dan aku dengan tebusan aku bebas? Demi Allah, seandainya misalnya engkau bebaskan aku dan aku ada di keluarga sekarang, kemudian ditebus dengan duri yang kamu tusukkan ke kulit Muhammad, aku tidak ridho. Aku lebih baik mati ada di tempat ini. Itu Abu Sufyan saat itu belum beriman. Melihat jawaban si Z yang dalam keadaan begitu sakitnya, setengah sadar langsung sadar, dan jawaban yang begitu hebatnya, dia menyatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Belum pernah aku menemui seseorang cinta kepada seseorang sehebat cintanya para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan cinta slogan, ya ikhwani.
tapi cinta beneran dari Nabi, dari tulus hati. Seorang di antara mereka ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir umur beliau, ada di masjid. Pulang, dia ada di kebunnya, di kebun kurma. Nggak lama datang berita Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia. Langsung dia mohon kepada Allah, ya Allah, buktakan mataku ya Allah, sehingga tidak ada yang aku lihat setelah kekasihmu Muhammad SAW seorang pun. Saat itu langsung buta. Dan dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Akhir yang ia lihat, yang ia temui adalah Muhammad Rasulullah SAW. Begitulah pecinta ya ikhwani. Selalu ingat kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Tahukah Anda? Setelah Rasulullah meninggal, sahabat Bilal radhiyallahu an, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu dalam keadaan gelisah di kota Madinah, tidak beradzan lagi, datang kepada Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah. Wahai Sayyidina Abu Bakar, izinkan aku untuk keluar dari kota Madinah. Jangan, Abu Bakar, jangan. Kamu harus di kota ini. Rasulullah begitu cintanya kepada kamu. Kamu harus tetap jadi muadzin, tetap sampai akhir umur kamu. Abu Bakar, aku tahu Anda yang membebaskan saya. Tapi yang saya tanya, Anda membebaskan karena Allah atau karena dirimu? Karena Allah, kata dia. Kenapa tanya begitu? Abu Bakar, kalau kamu membebaskan karena Allah, jangan kamu cegah aku keluar dari kota Madinah. Kalau kamu membebaskan aku karena dirimu, aku siap untuk khidmat sama kamu. Enggak karena Allah, kata dia. Aku enggak mampu setelah Rasulullah meninggal ada di kota Madinah. Aku enggak mampu. Aku selalu terbayang-bayang beliau. Enggak bisa dicegah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memberikan izin. Sayyidina Abu Bakar memberikan izin. Kemudian Bilal keluar. Bilal keluar. Setelah setahun, saudara, ada di negeri Syam. Setelah setahun, Bilal mimpi bertemu sama Rasulullah. Ila mata hadal jafa ya Bilal. Sampai kapan engkau menjauh dariku wahai Bilal? Sampai kapan? Bukankah sekarang saatnya kamu berziarah seharusnya kepada aku? Menangis itu Bilal. Sampai dibanguni sama istrinya. Kata istrinya, kenapa? Aku ditegur sama Rasulullah. Aku harus berangkat ke kota Madinah. Berangkat langsung Bilal pagi itu ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah langsung bersimpuh ada di makam Rasulullah SAW. Dipeluk makam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mendengar datangnya Bilal langsung menyambut khalifah saat itu. Melihat Sayyidina Abu Bakar, dipeluk Sayyidina Abu Bakar, tahu Bilal ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Bila Sayyidina Abu Bakar pun memeluk Bilal, bagaimana itu Bilal luar biasa khidmatnya kepada Rasulullah dan cintanya Nabi kepada Bilal. Setelah perpelukan, Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, maukah kamu beradzan untuk kami? Kami rindu dengan adzanmu seperti zamannya Nabi. Wahai Abu Bakar, aku belum pernah adzan, tidak mampu. Maaf, bukan menolak, tapi aku tidak mampu untuk adzan. Bagaimana tidak? Setiap hari aku adzan di sini, melewati rumah ini, aku menyaksikan Rasulullah keluar untuk menjadi imam dalam salat berjamaah, dan sekarang tidak ada. Aku nggak mampu, kata dia. Datang Sayyidina Umar, dipeluk sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun menyatakan, Bilal, bisa kamu adzan untuk kami? Kami ingin mengenang itu semuanya zaman-zaman dulu seperti Rasulullah dengan adzan kamu. Umar, yang lebih baik daripada kamu Abu Bakar,
minta kepada aku tolak. Nggak mungkin Umar, nggak mungkin, minta maaf, kata dia. Udah nggak dipaksa. Datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil lagi gitu. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung Bilal bersimpuh, dipeluk keduanya, ingat dengan Rasulullah SAW, diciumi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyatakan, Bilal, ingin dengar azan kamu seperti zamannya Datuk dulu. Bilal berkata, aku bisa sanggup untuk menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar, aku bisa sanggup menolak permintaan Sayyidina Umar, tapi aku khawatir kalau menolak permintaan kamu, aku ditolak oleh datuk kamu nanti dari kiamat. Akhafu in arudda tilbatukuma an yarudda tilbati jaddukuma yaumal qiyamah. Aku adzan. Naik Bilal, ada di atas mimbar, berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang yang ada di pasar menjerit semuanya. Ahyun Rasulullah, apakah hidup Nabi Muhammad SAW? Abu Ithar Rasul SAW, apakah dibangkitkan Nabi SAW? Rasulullah hidup lagi, kata dia. Tinggalkan itu semua pekerjaan yang ada di pasar, ditinggalkan, tokonya ditinggalkan, menyerbu ke masjid. Rasulullah hidup, kata dia. Rasulullah hidup lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah keluar semuanya. La ilaha illallah, Rasulullah hidup, kata dia. Rasulullah hidup lagi, semuanya keluar. Semua berkumpul ada di masjid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal menangis terseduh-seduh, tidak mampu meneruskan. Dikatakan dalam sejarah, belum pernah aja cucuran air mata sederas kedatangan Bilal setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi meninggal, para sahabat betul-betul kehilangan, menangis. Setelah itu normal. Ketika kedatangan Bilal dan adzan, mereka ingat lagi, dan mereka mengingat masa keemasan, masa kenikmatan yang luar biasa hidup bersama kekasih Allah Muhammad SAW. Itulah orang yang cinta, ya ikhwani. Karena itu aneh sekali kalau ada orang yang mengenang Nabi Muhammad dikatakan salah. Aneh sekali. Lihat para sahabat, bagaimana mereka cari untuk mengenang Nabi SAW. Dengan suara Bilal langsung ingat Rasulullah SAW. Lihat Bilal dengan melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain langsung ingat Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah pecinta Nabi SAW yang tidak ingin lupa daripada Muhammad SAW dan tidak ingin berpisah daripada beliau sampai ada di akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan cinta ini bukan hanya cinta slogan dari kita. Mudah-mudahan cinta ini Allah tumbuhkan dari hati kita untuk bisa berakhlak dengan akhlak nabawiyah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa meniru jejak Nabi, mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah perkenankan kita bertemu dengan Nabi. Nabi senang berbahagia dengan kita. Bukan hanya kita membanggakan beliau, tapi dibanggakan oleh beliau. Bukan hanya yang senang dan cinta kepada beliau, tapi dicintai dan menyenangkan hati beliau. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya dapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Ahyina Allah ala mahabbatihi. Allah hidupkan kami karena dasar cinta kepada Nabi. Amitna ala mahabbatih, matikan kami juga karena cinta kepada Nabi. Wahsyuna yaumal qiyamah fi zumratih, kumpulkan kami ya Allah dalam kelompoknya Nabi di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا الله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كرسي شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشرب وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دينك بالجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحزن العظيم من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحزن الحزين من جميع البلايا وبالحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا
لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Talqinu dzikir oleh Sayyidina Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Asgaf. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. الأمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم هذا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما. تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل ما لا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Doa khidamul majlis oleh Sayyidina Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat tahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul asraril Fatihah.